Atalanta tak berdaya jika menghadapi Inter Milan. Sorotan menarik mewarnai hasil laga pembuka pekan ketiga Liga Italia 2024-2025 antara Inter Milan versus Atalanta, Sabtu, 31 Agustus 2024, dini hari tadi. Berlangsung di Giuseppe Meazza, Atalanta selaku tim tamu kembali tak berdaya saat bertamu ke markas Inter Milan. Sesuai mayoritas prediksi bursa skor yang memperkirakan Atalanta bakal kalah melawan Inter Milan. Benar saja, Atalanta yang dibesut Gianpiero Gasperini kalah dengan cara memalukan di tangan juara bertahan Liga Italia. Tak tanggung-tanggung, kekalahan yang diderita Atalanta berakhir dengan skor telak 4 gol tak berbalas. 4 gol yang bersarang ke gawang Atalanta dihasilkan berat Jim City, 3 doge. Nicolo Barella, 10, dan Marcus Thuram, 47, 56. Kekalahan 4 gol tanpa balas jelas menjadi raihan hasil minor beruntun Atalanta di awal kompetisi musim ini. Sebelum kalah telak melawan Inter Milan, Atalanta sudah sempat kalah juga secara mengejutkan melawan Torino. Tepat pada giornata kedua, Atalanta kalah dengan skor tipis 2-1 saat bertandang ke markas Torino. Pekan lalu, 2 kekalahan beruntun tentu menjadi sesuatu hal yang tak diinginkan Atalanta yang musim lalu mampu juara Liga Eropa. Lebih dari itu, kekalahan teranyar melawan Inter Milan seakan membuat Atalanta kian terlihat mediocre di mata Nerazzurri. Bagaimana tidak, Atalanta yang biasanya mampu tampil mengejutkan tim besar selalu menemui kesulitan melawan Inter Milan. Bastoni dan Calhanoglu cedera saat Inter Milan menang atas Atalanta. Duo bintang Inter Milan, Hakan Calhanoglu dan Alessandro Bastoni mengalami cedera saat Inter Milan meraih kemenangan atas Atalanta dengan skor 4-0 pada laga pekan ketiga Serie A 2024 hingga 2025, Sabtu, 31 Agustus 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Sang juara bertahan Serie A tampil dominan di Stadio Meazza, membuat tim asuhan Gianpiero Gasperini kesulitan mengembangkan permainan mereka, namun, hasil yang luar biasa ini menelan korban 2 pemain terbaik Nerazzurri. Pada menit ke-60, Inzaghi mengganti Calhanoglu dan Bastoni dengan Christian Aslani dan Carlos Augusto. Menurut FC Internews, pergantian ini disebabkan oleh masalah otot. Bek Italia itu mengalami cedera otot soleus di kaki kanannya. Di sisi lain, gelandang Turki itu mengalami cedera otot rotator di pinggul kirinya. Fans setia Nerazzurri tentunya berharap agar keduanya pulih sepenuhnya setelah jeda internasional. Terkait tingkat keparahan cedera kedua pemain tersebut masih menunggu konfirmasi resmi dari klub dalam waktu dekat. Seperti diketahui, sudah banyak pemain Nerazzurri yang dihantam cedera sejak pramusim, seperti Mehdi Taremi, Lautaro Martinez, Stefan De Vrij, Piotr Zielinski, dan Marko Arnautovic. Resmi, Tammy Abraham gabung AC Milan. Milan secara resmi mengumumkan perekrutan Tammy Abraham dari AS Roma dengan status pinjaman selama 1 musim untuk kompetisi 2024-25. Dalam pengumuman di situs resmi klub, AC Milan menyatakan bahwa Abraham telah menandatangani kontrak yang akan berlaku hingga 30 Juni 2025. Kesepakatan ini terjadi tak lama setelah AS Roma juga mengonfirmasi perekrutan Alexis Saelemaekers dari AC Milan dengan status pinjaman selama 1 musim, yang menjadi bagian dari operasi transfer antara kedua klub Serie A tersebut. Tammy Abraham, lahir di London pada 2 Oktober 1997, memulai karir sepak bolanya di Akademi Chelsea. Ia melakukan debut profesionalnya dengan Chelsea pada 2016. Sebelum menjalani masa pinjaman di Bristol City, Swansea City, dan Aston Villa. Kembali ke Chelsea pada 2019, Abraham membantu The Blues meraih gelar Liga Champions UEFA dan Piala Super UEFA. Pada tahun 2021, ia pindah ke AS Roma, di mana ia menjadi bagian penting dari tim yang memenangkan edisi perdana Liga Konferensi UEFA, serta mencetak 17 gol di Serie A pada musim itu. Abraham juga merupakan pemain internasional Inggris, melakukan debutnya pada 10 November 2017, dan telah mencetak 3 gol dalam 11 penampilan untuk tim nasional. Di AC Milan, Abraham akan mengenakan kaos bernomor 90, mengingat nomor punggung 9 yang biasanya ia sukai telah digunakan oleh Luka Jovic sejak awal musim panas ini. Kehadiran Abraham diharapkan dapat memperkuat lini depan AC Milan dalam upaya meraih hasil terbaik di musim ini. Alasan Koopmeiners pakai nomor 8 di Juventus. Teun Koopmeiners akan memakai nomor punggung 8 di Juventus. Gelandang asal Belanda itu mengungkap alasannya memilih nomor tersebut. Setelah beberapa waktu, Juventus akhirnya menuntaskan transfer Koopmeiners dari Atalanta. Bianconeri kabarnya menggelontorkan dana mencapai 60 juta euro untuk mendapatkan pemain berusia 26 tahun itu.
Juventus secara resmi mengumumkan transfer Koop Meiners pada Kamis, 29 Agustus 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Koop Meiners diikat dengan kontrak sampai 2029. Koop Meiners memilih 8 sebagai nomor punggungnya. Nomor tersebut penting dalam perjalanan karirnya, ini nomor yang sangat penting buat saya. Saya selalu memakainya ketika masih muda. Saya juga memakainya di klub pertama saya di Belanda, ujar Koop Meiners dalam wawancara dengan klub, seperti dilansir Football Italia. Saya bilang ke Juventus kalau ini nomor yang sangat penting buat saya dan mereka bilang saya bisa memakainya. Koop Meiners memakai nomor punggung 8 saat masih merumput di Belanda bersama AS Alkmaar. Sementara di Atalanta, Koop Meiners memakai nomor punggung 7, nomor punggung 8 di Juventus tak berpemilik usai Aaron Ramsey hengkang pada 2022. Salah satu nama besar yang pernah memakai nomor punggung 8 di Juventus belum lama ini adalah Claudio Marchisio yang menggunakannya pada 2009 hingga 2018. Resmi, Alexis Saelemaekers gabung AS Roma. AC Milan secara resmi mengumumkan bahwa Alexis Saelemaekers telah bergabung dengan AS Roma dengan status pinjaman hingga akhir musim 2024 hingga 2025. Kepindahan ini menjadi bagian dari operasi transfer yang melibatkan Milan dan Roma, yang juga membawa Tammy Abraham ke Milan dengan kesepakatan serupa. Beberapa minggu terakhir ini menjadi periode yang cukup membingungkan bagi Saelemaekers. Setelah menjalani musim yang sukses saat dipinjamkan ke Bologna pada 2023 hingga 2024, ada ekspektasi bahwa pemain sayap asal Belgia itu mungkin akan bergabung dengan klub tersebut secara permanen. Namun, ia kembali ke Milan dan berusaha keras untuk menarik perhatian pelatih baru. Paulo Fonseca. Saelemaekers tampaknya berhasil memukau Fonseca dengan beberapa penampilan impresif selama pramusim, hingga membuat pelatih asal Portugal tersebut mengindikasikan bahwa Saelemaekers akan tetap berada di Milan. Fonseca bahkan memuji Saelemaekers setelah kemenangan melawan Manchester City, mengatakan, "Alexis, dia adalah pemain yang sangat saya sukai. Saya suka kualitasnya. Saya pikir dia adalah tipe pemain yang disukai setiap pelatih, karena dia bisa bermain di berbagai posisi. Dia lebih percaya diri, saya pikir dia adalah pemain yang ingin saya pertahankan di tim." Namun, terlepas dari pujian Fonseca, manajemen Milan akhirnya memutuskan untuk melepaskan Saelemaekers sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendatangkan Tammy Abraham dari AS Roma. Langkah ini mengikuti keputusan sebelumnya yang juga melepas Tommaso Pobega dan Yacine Adli, menegaskan fokus klub untuk memperkuat tim dengan strategi transfer yang berbeda. Kini, Saelemaekers akan melanjutkan karirnya di Roma, sementara AC Milan berharap kedatangan Abraham akan memberikan dampak positif bagi lini serangnya di musim yang baru. Marcus Thuram harus lebih berkembang di Inter Milan. Pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps berharap melihat peningkatan lebih lanjut dari penyerang Inter Milan, Marcus Thuram. Thuram telah membuktikan dirinya sebagai penyerang pilihan utama di Inter, memainkan peran penting dalam membantu timnya berjaya musim lalu memenangkan Scudetto. Dia membentuk kemitraan mematikan dengan Lautaro Martinez di ujung tombak Nerazzurri. Mantan bintang Borussia Mönchengladbach itu juga mengawali kampanye musim 2024 hingga 2025 ini dengan catatan positif, mencetak 2 gol di pertandingan pembuka Serie A melawan Genoa. Meskipun demikian, Thuram belum benar-benar mengukuhkan dirinya sebagai tokoh protagonis bagi timnas Prancis. Pada Euro 2024 musim panas ini, bintang Inter itu hanya menjadi starter bagi Les Bleus di awal turnamen. Namun setelah beberapa penampilan yang mengecewakan, Deschamps akhirnya mencadangkannya dan menggantinya dengan Randal Kolo Muani di tahap akhir turnamen. Oleh karena itu, pelatih Prancis itu menilai bahwa Thuram harus terus berupaya untuk mengambil langkah lebih maju agar bisa menjadi pilar bagi negaranya juga. Meski demikian, Deschamps tetap memuji Thuram atas perkembangan pesatnya sejak bergabung dengan Inter musim panas lalu. Marcus telah mengambil langkah maju di Inter, ujar Deschamps saat berbicara di konferensi pers pada hari Kamis. Seperti dilansir FC Internews, sekarang ia harus membuat langkah yang lebih banyak lagi. Bagi saya, kepercayaan diri sangat penting, dan para pemain mengetahuinya. Prancis tengah bersiap untuk memulai kiprah mereka di UEFA Nations League.